Biasanya kalau yang Lombok kadang ada suara kayak bulan. Ya. Kalau ini jauh. Oke teman-teman, jadi ini Mbak Uci sebagai salah satu pencinta satwa reptil dan di Tegal yang secara sukarela tadi sudah menyerahkan satwa buaya muara ke BKSDA dan kemudian akan dirawatkan di penangkaran kami. Jadi tadi Mbak Uci ingin menanya beberapa hal tentang penangkaran. Betul, karena saya sendiri belum pernah ke sana ya, belum pernah ke tempatnya Pak Yanto, hanya sekedar informasi saja. Ini yang mau saya tanyakan, stok buaya yang tadi sudah diserah terimakan untuk penangkaran. Nah, setelah di penangkaran itu selanjutnya itu bagaimana? Selain kami punya buaya indukan untuk dikembangbiakan, kebetulan buaya-buaya dari negara sebagian selain dititipkan ke lembaga konservasi, juga sebagian di daerah Jawa Tengah banyak dititipkan ke penangkaran kami. Buaya tersebut seperti itu berfungsi juga untuk calon indukan, indukan F0 di penangkaran kami, maupun jika ada penangkar baru yang memang mengajukan indukan F0, dan juga bisa juga untuk dipindahkan seperti tempat lembaga konservasi jika dibutuhkan, ataupun jika diperlukan untuk pelepas liaran itu juga bisa. Cuma tentunya untuk di daerah padat penduduk itu kan tidak mungkin ya, malah akan rawan konflik itu nanti antara masyarakat dan buaya itu. Di samping itu penangkaran kami juga banyak untuk kegiatan edukasi untuk KKN, kerjasama dengan fakultas dalam hal herpetologi, taksonomi, kemudian dari fakultas biologi Jenderal Sudirman juga penelitian IPAL, instalasi penyaringan air limbah, dan juga pernah KKN 4 bulan. Jadi buaya-buaya tersebut sangat berfungsi untuk konservasi, penelitian, edukasi. Anak-anak sekolah yang bikin tugas, ya bikin tugas di situ, SMK, SMP dan buaya yang ada di desa, buaya yang ada di penangkaran. Untuk buaya yang sudah ada di penangkaran saya itu dari hasil pembelian saya sendiri yang dari generasi F2 yang sudah tidak dilindungi ya, dari hasil penangkaran. Kemudian sisanya adalah penitipan dari pemerintah lewat Balai Konservasi Sumber Daya Alam dari hasil evakuasi penyerahan penduduk. Awalnya memelihara buaya tanpa prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi saya menampung, selanjutnya nanti untuk dikembangbiakan atau dilestarikan. Iya sih. Juga dari universitas yang lain, juga dari Yogyakarta, UGM, UIN, Sunan Kalijaga, kemudian juga dari UMP ada pernah bikin tugas, dari Amikom Purwokerto juga yang KKL, banyak. Jadi penangkaran kami selain sebagai breeding, jadi satwa-satwa yang dititipkan itu banyak bermanfaat untuk kegiatan edukasi, observasi mahasiswa, anak-anak sekolah dan masyarakat juga. Iya. 1, 2, 3. Selain penangkaran kami sudah bekerjasama dengan Fakultas Biologi dari Universitas Jenderal Sudirman. Juga kami penangkaran telah melakukan kerjasama keanekaragaman hayati dengan PT Indonesia Power PLTU Adipala Cilacap yang sudah sangat membantu kegiatan kami, telah berperan serta dan pengembangan dalam sarana prasarana baik di penangkaran bahkan prasarana umum di lingkungan masyarakat di luar penangkaran juga. Ada juga perusahaan PT Sidomuncul yang perhatian kepada satwa liar, itu pernah menyumbangkan pakan untuk kebutuhan 2 bulan di penangkaran kami. Nah itu Pak Yanto sendiri awal penangkaran itu sejak kapan itu Pak? Penangkaran saya mulai 2016, berawal seperti Mbak Uci, dan karena satwa yang salah satunya adalah satwa buaya yang dilindungi, kami akhirnya
meminta pengarahan dari BKSDA dan kami akhirnya disuruh menempuh izin penangkaran mencari indukan F2. Jadi mulai 2016 penangkaran kami sudah kedua SK. Jadi dari 2016 itu sampai 2022 ini ternyata udah bergelut sama perbuayaan ya Pak? Betul, mulai dari pencinta reptil khususnya buaya. Jadi ada teman-teman tim, kami sering bantu handling, BKSDA, pengawasan buaya konflik dengan masalah di pinggir di sungai-sungai tertentu. Rescue lah ya? Rescue juga. Betul. Ada kira-kira ada wacana evakuasi lagi nggak Pak setelah dari sini? Saya sifatnya kan memperbatukan BKSDA, jadi nunggu informasi. Jadi sifatnya hewan itu kebetulan jenis buaya dititipkan ke kami. Kalau 2 bulan yang lalu kami terima titipan juga dari BKSDA Resort Cilacap, itu evakuasi di Kebumen. Ada masyarakat juga secara sukarela seperti Mbak Uci, biara sudah lama, terus kemudian lama-lama tahu bahwa itu hewan dilindungi, dan akhirnya dengan sukarela beritikat baik menyerahkan ke BKSDA. BKSDA juga karena di lembaga konservasi kebetulan kandangnya kadang-kadang pas penuh, akhirnya dititipkan di penangkaran. Kalau jenis buaya sendiri itu sebenarnya ada berapa sih Pak? Kalau boleh tahu nih. Saya tahunya cuma buaya muara. Untuk buaya di Indonesia ya, secara umum yang saya tahu juga ada buaya muara, Crocodylus porosus, kemudian buaya Papua, Crocodylus novaguinea, kemudian buaya supit atau buaya senyulong, Tomis tomaseki, kemudian Crocodylus siamensis, buaya siam itu keberadaannya sudah langka ya? Sudah langka, jadi semua buaya sudah pendek, tapi yang lebih kritis itu buaya siam. Tapi juga ada yang menyatakan ada jenis buaya dari spesies Papua maupun muara seperti buaya sahul yang dianggap berbeda. Kemudian buaya Kalimantan, buaya Sangatta itu yang juga disebut Crocodylus raninus. Kemudian buaya Mindoro, tapi mungkin sifatnya masih hipotesis ya. Saya sendiri yang tahu secara umum itu baru 4. Pak, kalau misalkan nih ada yang konsumsi buaya nih, itu menurut saya itu gimana? Sebaiknya apakah di video-video iya, apakah ada nih peraturan yang membolehkan konsumsi buaya maksudnya? Sebenarnya ada nggak buaya yang boleh dikonsumsi? Ini pandangan saya sebagai penangkar, sebenarnya lihat itu di video-video gitu ya, buaya dimasak, dikuliti. Itu sebenarnya tergantung, bisa melanggar, bisa tidak, karena buaya yang hasil penangkaran yang sudah F2 dan seterusnya itu memang boleh dimanfaatkan. Salah satunya boleh untuk souvenir, pemanfaatan namanya itu kan dijamin pemerintah juga. Tapi kalau buaya masih punya negara di alam liar itu nggak boleh, itu melanggar. Jadi kalau itu kan statusnya buaya liar ya, buaya masih dilindungi, dapat status W atau F0 ya. Itu mesti dijaga dari kepunahan untuk pengembangbiakan di alam liar dan tidak boleh dimanfaatkan yang sifatnya bisa mengurangi populasi. Lain cerita jika itu terjadi di negara lain, itu kan otoritasnya berbeda. Dan disinilah fungsinya penangkaran itu. Kalau penangkaran kan diharapkan mengembangbiakan yang hasil dari penangkaran itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Karena di sisi lain satwa yang hampir punah itu kan dilindungi, harus berkembang biak agar terjaga tidak punah. Tapi masyarakat juga diperbolehkan untuk memanfaatkan tumbuhan dan satwa liar, itu salah satu caranya yaitu pengembangan dari penangkaran itu. Atau masyarakat kan bisa memanfaatkan satwa liar dari spesies luar negeri kan, seperti itu burung onta, kemudian buaya caiman dan lain-lain, itu kan dibolehkan. Berbeda dengan penyayang hewan ya, penyayang hewan memang hewan-hewan itu disayangi, dia tidak punya keinginan untuk disakiti apalagi dibunuh. Jadi antara pandangan orientasinya penangkar berbeda dengan penyayang hewan, apalagi sebuah ideologi vegetarian. Itu malah semua hewan jangan dibunuh. Jadi itu harus ada perbedaan. Kalau menurut saya itu sendiri nih, pandangannya gimana tentang keseimbangan ekosistem terutama buaya ya? Untuk keseimbangan alam itu kan sebenarnya buaya kan seperti sungai,
kalau ada buayanya itu kan orang tidak menguras sungai dengan sembarangan mengambil materialnya. Jadi ada warning seperti hewan buas yang lain, ada harimau, ular. Jadi kalau hutan-hutan itu banyak satwa liarnya kan manusia untuk menjarah itu kan lambat. Dan juga berfungsi untuk rantai makanan kan, bisa memangsa seperti babi hutan yang mengembang biaknya banyak. Seperti satwa liar yang lain kan seperti kera, burung itu kan punya insting bisa membuang biji-bijian dari kotorannya di hutan-hutan yang mungkin sudah gersang supaya banyak tumbuh-tumbuhan. Itu kan keseimbangan alam sendiri dari satwa liar itu sudah secara alamiah itu terjadi juga. Intinya ada resiko. Ya, hewan-hewan yang merusak padi, ada ulat. Itu kan ulat rantai makanan juga sih. Iya, kalau burung ditangkap buat dilindungi yang udah mau punah nanti ulat merajalela sayur kita, kayu kita rusak. Terus imbasnya ke manusia juga. Tikus juga merusak padi karena harus ada ular, harus ada musang, burung elang, burung hantu. Karena kita kan ditakdirkan hidup berdampingan dengan keanekaragaman hayati kan. Jadi kebutuhan hidup kita, tumbuh-tumbuhan, makanan pokok tersedia di lingkungan kita, di alam kita, berbeda dengan alam di salju, gurun misalnya. Itu kan dalam pemahaman saya mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi kita sebagai orang yang ingin ikut melestarikan keseimbangan keanekaragaman hayati, ya sedikit banyak harus tahu bahwa hewan-hewan itu diperlukan untuk kehidupan kita dalam jangka panjang, dan kita harus mengkampanyekan kepada teman-teman kita. Betul. Kalau untuk harapan kedepannya gimana nih Pak? Sama reptil ya, itu nggak cuma buaya ya. Seperti tadi BKSDA menyampaikan, kalau punya hewan reptil, hewan apa, sebaiknya di list, dilaporkan BKSDA. Mana yang boleh, mana yang tidak, jadi terdaftar. Siapa tahu nanti kemudahan dibantu izin penangkaran atau apa. Iya. Pertanyaan saya harusnya itu. Kenjenengan. Iya. Kalau saya sendiri sih berharapnya seperti itu juga Pak. Untuk birokrasi terutama ya, agak dipermudah juga gitu kan. Karena kayak kita kan untuk kalau kami sendiri dari Animal Lover Tegal gitu kan, saya punya komunitas cinta hewan ya. Harapan saya diberi kesempatan lah untuk melestarikan hewan-hewan, cuma ya itu tadi untuk masalah perizinan agar prosesnya itu dipermudah gitu. Soalnya banyak Pak penghobi-penghobi yang seperti saya ini, jadi bukan untuk jual beli sih sebenarnya. Ya mungkin seperti sudah kita jalani kooperatif. Jadi hal yang nggak tahu jadi tahu. Jadi, seperti tanya dengan pihak-pihak yang berwajib, khususnya yang secara teknis itu menaungi keanekaragaman hayati BKSDA. Iya. Itu kan tadi juga penjelasannya Pak Slamet, Pak Indi, semua itu kan yang lain BKSDA juga gamblang melaporkan, bikin list. Jadi masyarakatnya sendiri yang harusnya, karena BKSDA saya kira naungan untuk wilayahnya kan luas. Jadi kalau masyarakat kan biar menghubungi di mana, cari linknya. Iya betul. Saya kira mudah. Saya buktinya saya penangkaran juga dulu mudah, dipermudah. Awalnya memang kelihatan sulit, berkas-berkas izin itu. Iya tadi Pak Slamet sama Pak Edi kan sudah menyampaikan ke saya. Ya, jadi saya sendiri memang memutuskan untuk lebih kooperatif lagi dengan BKSDA. Saya kira itu. Oke, iya Pak. Terima kasih banget nih Pak Yanto udah datang ke Tegal kan. Sama-sama tadinya bisa koordinasi sesama pencinta. Betul. Saya pun sama statusnya kan mitra BKSDA sudah berizin, dengan yang mungkin dalam pertimbangan kita sama-sama penggiat satwa yang mungkin banyak pandangannya yang sama. Iya, betul sekali. Teman-teman sahabat Sangkar Petualang, ini evakuasi buaya tadi sore udah selesai, sempat istirahat sebentar, dan ini perjalanan malam ya dari Tegal menuju Purwokerto. Mungkin beberapa jam lagi akan sampai dan langsung akan melepas. Buaya baru sampai, mau dimasukin ke kandang. Oke, ini buaya yang dievakuasi dari Tegal sudah sampai, diantar dari mobil dinas BKSDA dengan stafnya Pak Wawan Waheru untuk kegiatan
Hari ini untuk sekian dulu, terima kasih. Mantap.